Selamat sore, Ketum. Ketum dari DPP Yayasan Pakar Indonesia, Bung Atan Gatarputo. Selamat sore, Tum. Sore. Kepada Bu Nasti Baru Samosir. Selamat sore. Sebagai satu kakak dari almarhum Hasan Samosir ya. Selamat sore juga kepada Pak R.E. Samosir, warga dari almarhum. Dan selamat sore juga Elsda Boru Sialagan, istri dari almarhum Hasan Samosir. Ya, saya mau tanya nih kepada Bu Nasti Baru Samosir. Nah, ini kan kasusnya sudah 14 tahun. 14 tahun yang lalu tersebut. Ya, kasus pembunuhan terhadap almarhum Hasan Samosir. Itu gimana menurut Bu Nasti Baru Samosir? Itulah paling bikin kesal kan, yang paling kesalnya saya mau ceritakan itu karena saya mau ceritakan dia memang saya nggak sanggup kalau menerangkan ini. Saya masih nggak sanggup. Saya kemarin sementara polisinya seperti tidak ada titik terang lagi tuh tahun 2009 tanggal 1 April. Ini kejadiannya, terus kami melapor ke polsek. Kejadiannya itu ditangani sama polsek. Ditangani sama polsek. Polsek mana? Polsek Ambarita Semenindo, Kecamatan Semenindo ya, itu Polres Samosir. Iya. Terus setelah itu saya sama suami saya sama ipar saya ditahan, ditunggu ke polseknya. Mereka yang membunuh. Termasuk almarhum tadi juga. Iya. Ikut ditahan ya. Itu ditahan di Almarhum udah meninggal. udah meninggal pada saat itu ya. Adik saya mau melapor kan. Berapa orang? Melapor 3 orang melapor terus ditahan. Siapa? Terus Sari Samosir, Ya. adik saya, adik almarhum. Terus Maruduk Situmorang itu suami saya. Dia sudah meninggal. Tidak. Istri dari apa ya? Sari Sari Samosir ya. Jadi itu Sari Samosir ini mau melapor. Namanya Ermauli Baru Situmorang. Ermauli Baru Situmorang. Ya. Jadi adik saya itu mau melapor. Di situ polisi katanya nggak ada yang piket sama sekali, nggak ada. Itu pada saat waktu datang ke polisi, polsek apa polres? Polsek. Polsek Ini ya? masih di polsek. Polsek Semenindo ya? Polsek Semenindo. Jadi nggak ada piket. Jam 4 baru ada datang 1 orang polisi. Di situ ini ditahan langsung. Jadi karena lama dia pulang, suami saya nanya, kami semua nanya di rumah, kenapa nggak pulang-pulang? Nah, terus suami saya pergi lagi ke Polsek Simanindo. Kebetulan ada darah di kakinya, di celananya kan. Di sana sih. Di celana Maruduk Situmorang. Nah, jadi dituduh polisinya, kau juga ikut membantu lain itu membunuh. Itu celanamu kena darah. Ada bercak darah ya. Ada darah di kakinya. Terus berasa kau membantu lain membunuh. Itu membantu lain membunuh. Terus suami saya ngotot, nggak ada Pak, kami nggak tahu siapa pelakunya. Udah itu pelaku pembunuhan si Hasan ini. Terus si Ito tadi yang Sari Samosir sudah dimasukkan ke sel. Terus dimasukkan lagi suami saya ini. Nah, terus karena lama mereka pulang, kami pun nanya-nanya, kenapa Amal Situmorang pun nggak pulang-pulang, ini udah siang, udah pagi. Kenapa nggak pulang-pulang? Pergi lagi si Eda ini. Nah, Ipar ini antar polsek. Terus dituduh lagi dia, kau ikut membantu suamimu membunuh. Menuding Ibu Ermauli Baru Situmorang kan? Iya, si polisi ini bilang sama si Eda ini, kau juga ikut membantu suamimu membunuh katanya. Terus nangis. Nah, akhirnya mereka bertiga di sel, ditangkap satu persatu langsung. Ditahan sampai ke besoknya penguburan. Datang semua. Nah, mereka tidak bisa melihat. Semua keluarga kita sudah menjemini ke sana. Kami lah gantinya di sel ini. Nah, kami agar bisa melihat penguburan itu rupanya nggak dikasih. Nggak dikasih Polsek Simenindo. Tidak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan. Alasan mereka Karena membunuh. Karena membunuh kan. Itu penguburan balik dari kuburan lah kami sorenya kan, sampai di rumah sebentar udah dapat telepon ke polsek, udah datang teleponnya bilang minta maaf kan,
katanya kami minta maaf dari proses Malindo, ternyata kami salah tangkap. Terus saya nangis lah di situ, teriak saya di situ, terus nyuruh sini tuh sama suami saya dilepaskan langsung ke kuburan lah mereka gitu. Setelah dikubur mereka. Setelah dikubur, ya baru bisa dilihat. Nah, itu pun udah kekuburan, udah dikubur lah gitu ya. Terus paginya ditangkaplah yang ada di Sula, sedang mono ada kebetulan dari mono sampai di Polres. Nah, di Sula coba dulu lihat mobil apa Sumber Sari gitu, ditangkaplah di Pamururan. Sampahnya yang sesat, yang rusak. Nah, ditangkaplah supirnya ini, supir mobil ini yang menantang pelaku sehingga bisa Sempat ditangkap supirnya. ditangkap juga supirnya di Pamururan. Ya. Yang supir motor yang Dituding lah ya. membawa pelaku lah. Ya, ya. Jadi dari supir inilah paginya itu ditangkaplah ini yang namanya di sini tadi ada Erna, ada yang nama-nama di sini. Ditangkaplah paginya itu orang itu yang jaga pelaku yang turut membantu. Terus yang turut membantu ini dia Astiani polisi Dentutan, Erna Rika polisi Naga, Jasun Nenggolan, Washington Situmorang, yang supirnya Lindung Juta, yang punya mobil harga, yang punya mobil itu harga Lubis, Aldonan Lubis. Nah, ditahanlah orang ini hanya 1 malam aja. Jadi Ditahan di paginya Polsek ditahan di Polsek Simanindo. Terus karena saya datang ke Polsek masih ditahan orang ini, masih ditahan di luar. Jadi saya lihat nangis lagi di situ. Enak aja kalian, kau salah waktu semalam, waktu itu saya belum dikubur. Siapa lah itu kau bilang? Rupanya kaunya, kalian ya gitu aku pelakunya. Kalian ya rupanya, aku bilang, datang ke Polsek itu. Datanglah ke Polsek. Pergi dari situ. Pindah, jangan bikin ribut di situ. Kami sudah Mengusir ibu. mengusir kami ke Polsek. Kapolseknya ya? Nama kapolseknya pada saat itu siapa? Bernard Lebaho. Dengan apa kapolseknya ya? Kami sudah capek-capek, tidak menghargai saya sudah capek mencarinya ini. Karena kami gak ada tenaga, karena baru pengukuran gak ada tenaga, pulanglah kami semua. Pulang keluarga datang juga menuntut, mau melihat muka-muka orang ini. Jadi udah itu kan, besoknya keluar lah. Datang lagi aku ke Polsek. Kenapa Pak dikeluarkan orang itu? Kami yang sakit ya Pak. Kami yang merasa sakit orang itu kok enak-enak aja dikeluarin. Itu bukan urusan ibu, kata Kapolseknya. Siapa nama Kapolseknya? Bernard. Kapolseknya Nah, Bapak ya. Itu hak kami. Hak kami memasukkan, hak kami mengeluarkan. Itu dijamini, ada yang jamini keluarganya. Udah, pulanglah. Selain ibu yang mendengar dengan perkataan Kapolsek tadi, siapa lagi yang mendengar perkataan seperti yang dibilang tadi? Bahwasanya kami yang menangkap, kami yang ini. Siapa saksinya? Saksi yang mendengar gitu. Banyak keluarga di sini. Banyak keluarga, ya. Cuman kita nggak tahu lagi. Ya, ya. Yang jelas ada yang mendengar Yang juga. jelas banyak keluarga di situ yang mendengar. Ya. Udah itu terus keluar lah. Ini bukunya. Ditujukinlah semua bukti-buktinya ya. Ditunjukkanlah BAB-nya. Karena saya sudah kerja inilah. Kulihatlah foto orang itu dibikin di sininya tersangka satu persatu. Cuma saya lupa kenapa nggak saya foto hari itu ya. Lupa itu dia apa. Ini saya sudah bikin dari tersangka. Ini mau naik mobil 21 ini, mau begini. Ya tapi kan Pak ditahan, masa enak-enak aja itu. Itu urusan kami. Kata Kapolseknya. Mengatakan sih terduga tadi ya. Iya. Terus keluarlah SP2HP orang ini. Nah, inilah SP2HP yang sudah tersangka. Sudah tersangka keluarlah terus itu aja. Kenapa tidak dimasukkan yang tersangkanya Pak? Karena ada pemilik kita yang bilang dia mengaku di sini menyembunyikan. Berarti kalau sudah menyembunyikan Ada saksi. berarti sudah berusaha. Karena ada saksi. Penjelasan dari Polsek tadi yang dikatakan oleh Kapolsek itu mengatakan bahwasanya bukti-bukti semua sudah lengkap gitu ya. Sudah lengkap bukti semua, sudah lengkap saksinya. Kepada Bapak RI Samosir, gimana nih Pak? Menurut pendapat Bapak selaku dari pihak keluarga almarhum dengan mendengar penjelasan tadi dari Bu Nasir Samosir,
kasus ini 14 tahun. Yang pertama awalnya ditangani oleh Polsek Simanindo dan sekarang sudah diambil alih penanganan kasus ini oleh Polres Samosir. Itu gimana menurut Bapak? Kalau menurut saya ini masalahnya tidak ada upaya dari pada polsek ataupun polres untuk mengungkap kasus ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena selama mereka melakukan penyidikan terhadap yang diduga sebagai tersangka utama atau dalam daripada pembunuhan ini, sampai saat ini tidak pernah dilakukan pemanggilan atau penyelidikan. Dan mereka itu membiarkan kasus ini supaya tidak berjalan. Terkesan ada pembiaran gitu. Ada pembiaran. Pembiarannya seperti apa kira-kira? Pembiarannya terhadap yang diduga dalam daripada pembunuhan ini tidak pernah dipanggil. Tidak pernah dipanggil. Sehingga sampai sekarang dalangnya tidak bisa diambil keterangannya. Kita sudah pernah menjumpai Kanit CC dan mereka mengatakan di Polres Samosir. Polres Samosir. Siapa pada saat itu, Pak? Yang pada saat itu adalah Ibda Fajri. Dan dia mengatakan kepada saya, di mana keberadaan daripada tersangka tersebut? Dia kita bawa katanya. Sementara di dalam SP2 HP-nya, Maaf, itu di Ibda Fajri ini di Polres, Polres, berarti dia kasat. Kanit CC. Bukan seksinya dia. Sementara di SP2 HP, dia tidak ada membuat nama daripada yang diduga sebagai dalam pembunuhan itu. Dan yang dia disebutkan dari ibu apa tadi ya? Iya, dalangnya. Namanya tadi ya. Yang ES. Tidak ada dibuat surat panggilan atau surat perintah penyelidikan. Apa yang Bapak dengar penjelasan dari pihak Polres? Pihak Polres katanya bahwa si dalang ini yang diduga dalang sudah 6 bulan tidak ada di TKP. Sebenarnya seorang polisi, ya, kalau memang tidak ada di TKP, dia harusnya menjumpai kepala desa atau kepala lingkungan untuk meminta surat keterangan dari kepala desa atau kepala lingkungan bahwa si yang diduga tersangka sudah ada, tidak ada berada di tempat tersebut selama 6 bulan. Ya, ini tidak ada. Nah, jadi kalau menurut saya, karena dari awal daripada kasus ini bahwa Polsek Simanindo sudah salah melakukan penanganan, di mana dalam hal ini keluarga tersangka sebanyak 3 orang ditahan selama 2 hari. Padahal bukan mereka yang melakukan. Sehingga tidak Berarti ada artinya kalau memang mereka tidak melakukan, bukti-bukti yang ditunjukkan sama pihak kepolisian yang awalnya dari Polsek ataupun Polres itu fiktif. tidak ada fakta-fakta atau saksi-saksi yang melihat mereka melakukan pembunuhan. Tetapi terhadap 3 orang yang diduga pelaku pembunuhan, ada yang meloloskan mereka. Siapa tuh, Pak? Di mana Yang ada meloloskan? 4 orang dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Sebelumnya kasat sisinya adalah Burju AKP Burju Syahan. Pada saat AKP Burju Syahan, SP2 HP-nya mereka sebagai tersangka. Tapi SP2 HP yang terakhir saat ini mereka tidak dibuat lagi sebagai tersangka dan mereka dibuat sebagai saksi. Jadi dengan hal ini kami memohon kepada Bapak Kapolda agar kiranya kasus pembunuhan daripada keluarga kami Hasan Samosir ditarik ke Polda Sumut, karena Polres Samosir tidak ada upaya untuk mengungkap kasus ini, karena dari awal terjadinya pembunuhan sudah salah penanganan. Penanganan awal salah ya. Penanganan awal salah. Jadi kami mohon kepada Bapak Kapolda agar kiranya kasus tersebut diambil alih oleh Polda Sumut. Agar dibentuk tim untuk melakukan penanganan pembunuhan Hasan Samosir. Karena apa? Pelaku sampai sekarang sudah punya anak. Anaknya ada sama orang tuanya, orang tua pelaku. Berarti
Kenapa bisa? Dan sudah dikasih tahu sama polisi bahwa si pelaku sudah punya anak dan mereka tidak open. Oke. Nah, ini kan sudah 14 tahun yang lalu nih kejadiannya. Nah, Upaya apa yang sudah Bapak lakukan terhadap kasus ini? kita sudah pergi ke Polres Samosir, sudah kita jumpai kata Sirsi sama kanitnya. Kapolres belum. Belum ya? Tapi Kapolres sudah kita surati supaya agar kiranya memberikan ya turunan daripada berita-berita acara Ya. yang berhubungan dengan kasus tersebut. Karena pada saat Pak Burjusan kata Sirsi, mereka sudah meminta transkrip pembicaraan melalui telepon ke Telkom. Ya. Dan itu sudah ada. Dan Bapak sudah mendengar sendiri pembicaraan itu. Itulah yang perlu kita mintakan ke Polres Samosir. Oke. Dan sampai sekarang belum ada diberikan kepada kita apa pembicaraannya dan juga berita acara pemeriksaan mereka. Kita tidak ada karena kita nggak tahu apa yang ditanya oleh penyidik kepada para tersangka ini. Karena masalah yang diduga dalam otak pembunuhan ini, kita tanyakan kenapa nggak dipanggil, katanya sudah 6 bulan tidak berada di tempat tersebut. Seharusnya kalau memang tidak ada dia minta surat keterangan dari kepala desa atau kepala lingkungan. Artinya untuk domisili dia Nah, pindah kemana begitu iya, ya? dia pindah kemana atau yang benar enggak bahwa si diduga dalam pembunuhan ini sudah 6 bulan tidak berada di tempat. Sementara 2 minggu sebelum kejadian. Nah, jadi karena kejanggalan ini kami mohon kepada Pak Kapolda supaya mengambil alih dan melakukan pemeriksaan terhadap ya yang diduga sebagai tersangka yang meloloskan atau melindungi daripada pelaku pembunuhan ini. Dan kami juga akan melaporkan Polres Samosir penyidiknya ke Propam atau ke reserse. Rencana ke sana Pak ya? Ya, kita akan mau melaporkannya karena mereka tidak profesional dan proporsional dalam melakukan penyidikan perkara ini. Nah, yang terlibat Penyidiknya siapa? ya penyidiknya ya yang kita tahu dulu pertama kali adalah Polsek Simanindo. Inisialnya penyidiknya siapa namanya? Penyidiknya ada Brigadir KS. KS ya. Nah, Kalau di Polres? iya, di Polres itu Brigadir KS sekarang. Nah, dan kita sudah jumpa dengan mereka. Sudah jumpa. Dan itulah katanya sudah 6 bulan bahwa Artinya keterangan dari pihak Polsek atau Polres itu masih ngambang. masih mengambang dan mereka sepertinya menutupi supaya kasus ini tidak terungkap. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada upaya untuk melakukan panggilan. Dan Kadit Serse mengatakan bahwa terhadap yang diduga dalangnya sudah kita buat surat perintah membawa. Tetapi di dalam SP2HP tidak ada tertulis namanya. Sehingga kita tidak yakin lagi kepada mereka. Jadi sekali lagi kami mohon kepada Bapak Kapolda agar kiranya kasus ini tolonglah ditarik ke Polda Agar dituntaskan. agar ini tuntas. Terima kasih Pak Eri Samosir. Sekarang Bu Rizda Sialagan selaku istri dari almarhum Hasan Samosir. Nah tadi sudah kita minta mendengar penjelasan dari Bu Nasi Boru Samosir dan juga kepada Bapak Eri Samosir sudah kita minta keterangan juga dan akan juga mendengar apa rencana kedepannya dengan yang dilakukan pihak kepolisian ini hingga sampai saat sekarang 14 tahun lamanya itu kasus dari almarhum suami kakak itu tidak terungkap dan jalan di tempat apa yang kakak inginkan terhadap hukum lah. Ya, keinginan saya terhadap hukum, Saya sebagai istri saya sebagai istri almarhum Hasan Samosir menuntut keadilan yang seadil-adilnya supaya terang benderang 14 tahun yang sudah terjadi 14 tahun pembunuhan ini. sampai sekarang belum terungkap. Jadi harapan saya keadilan yang sebenarnya Yang benar-benar dijalankan ya, ditegakkan ya. ditegakkan.
dan mungkin para pelaku-pelaku Pelaku juga segera ditangkap ya, untuk Ya, mempertanggungjawabkan begitu untuk mempertanggungjawabkan ya apa yang telah dilakukan ya apa yang telah terhadap dilakukan terhadap suami saya. almarhum ya. saya Oke. sangat sedih. Nah, perasaan ibu nih selama 14 tahun itu gimana? Ya, saya sangat sedih Jelas sama sedih. karena saya hanya sendiri membesarkan Mhm. dengan anak 7 orang. Ya, Tidak bisa sekarang. sampai orang itu 3 orang, 4 orang yang belum Sampai tidak mengenal siapa Iya, sosok sosok ayahnya ya. ayah. Kapal sudah menikah. bahkan anak saya yang pertama sudah menikah, Kasus juga Kasus. belum selesai, belum selesai, masih ngambang. dan anak saya sudah sampai besar-besar begini, mereka selalu menunggu keadilan. Sering juga bertanya pada Iya. Mak, gimana nih kasus saya kita gitu. Iya. Sering bertanya ya. Sering bertanya karena orang itu pun sudah dewasa dan Setidaknya mereka mengetahui Setidaknya, juga kan, iya, mengetahui, pengen iya. tahu gimana sih Iya. kasus yang ditangani pihak kepolisian terhadap ayahnya ya. Saya selalu berdoa. Nah, apa harapan ke depan dalam kasus ini, apa yang kakak inginkan ini selain menuntut keadilan? ya, saya selalu berdoa sama Tuhan, selalu diberi kekuatan sama Bapak, semua yang mengetahui hukum tentang ini diberi kekuatan juga supaya Tolong dibantu penegakan hukumnya. Membantu proses ia membantu Proses ini, ya. proses untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Biar kami ya. Oke lah. Sekarang kepada Ketum DPP LSM Pakar Indonesia, Bung Atan Gantar Jepang. Tadi sudah kita mendengar dari penjelasan dari Bu Nasti Boru Samosir dan juga Pak RI Samosir dan juga terhadap istri dari almarhum Hasan Samosir, Bu Rizda Boru Sialagan. Gimana menurut Ketum terhadap kasus ini yang ditangani awalnya dari Polsek hingga sampai ke Polres Samosir? Oke, terima kasih dari wartawan apa tadi? Saya dari Sumut 24. Sumut 24 Darmanto dan Tumpal ya, dari SIP ya. Ya, saya dari DPP LSM Pakar Indonesia Atan Gantar Gulutom ya. Yang sedikit ada keluh kesah daripada keluarga Hasan Hasan apa tadi makanya? Hasan Samosir. Belum 14 tahun loh. Bulan tahun berapa itu ya? 2009. 2009 sampai sekarang ya. Dan di sini keluh kesah itu datang kepada saya istri almarhum ya. Ada adiknya perempuan, kakaknya, ada abangnya. Ironis sekali memang. Saya mendengarnya ternyata. Bayangkanlah tadi anak-anaknya yang masih bayi sampai sekarang belum tuntas penegakan hukumnya. Bahkan sudah menikah, belum sah. 4 orang itu belum sempat mengenal bapaknya. Bagaimana wujudnya? Dan saya dengar tadi keluh kesah ini tentang kejadian ini dari Bu Nasti Boru Samosir. Ya ironis sekali. Yang mana ironis sekali ini kelalaian oknum polisi yang brengsek ini. Kenapa tidak? Salah tangkap pula, ditangkap pula. Saudara-saudaranya dituduh membunuh dari keluarga daripada almarhum Hasan Samosir. Bisa dipenjarakan tanpa bukti-bukti yang kuat. Bayangkan ada di situ Sari Boru Samosir sama istrinya ditangkap, sama suami daripada Nasti Boru Samosir ditangkap tanpa ada bukti-bukti, hanya karena ada ceceran darah di celananya. Nah segampang itu setelah 2 hari dikeluarkan. Dan mereka nggak melihat nggak sadar diri nggak. Mereka sudah salah, di situ salah tangkap, melepaskan begitu saja. Sangat ironis. Sangat ironis sekali. Yang lebih ironisnya lagi, udah P21 tersangka. Jadi udah saksi dari saksi sangka sudah ditangkap itu selama yang tadi saksi dari tersangka 3 hari ya, 2 hari, 1 hari.
dan dilepaskan seenak itu aja tanpa ada kejelasan yang menyatakan mereka tidak terlibat. Padahal zaman sekarang ini tahu lah manusia ini pintar-pintar. Bayangkan, masa bisa sih saksi melihat pembunuhan? Kalau saksi ini melihat pembunuhan nggak melarang namanya itu. Jangan dibunuh. Nah, Seharusnya gitu kan. seharusnya ada berapa orang itu tadi itu saksi? Ada berapa orang saksi? Ada 4 orang. Berarti 5 orang. 5 lawan 1. Satu yang tertuduh pembunuh. Yang 4 ini siapa ini? Apa ini nggak berkelompok? Nah, polisi harus sigap juga dong di sini. Karena pembunuhan itu mereka di situ sampai dari hidup sampai mati, pembunuhan itu mereka di situ. Igen nggak ini oknum polisi tersebut yang betul-betul ini sudah? Iya, anak kecil aja tahu. Ya diselidik dong, dilidik dong. Apakah yang banyak betul-betul jadi pelaku juga? Ya bisa-bisa aja 5 orang ini kamu lari aja dulu. Kami di sini nanti menjaya kau di sana. Dan kami jadi saksi. Nah, harus cerdas, seorang polisi itu harus cerdas ya. Apakah dalam kasus ini seperti Ketum sampaikan ini ada penjelasan-penjelasan? Ada dugaan saya menyatakan ini, ada dugaan saya menyatakan saksi itu pelaku. Ada dugaan saya jelas mungkin pelaku, udah perencanaan itu. Dari pihak penyidik apakah juga ikut? Nah, peran penyelidik serta? ini kalau kita bilang ngomong polisi ini kan membantu gitu. boleh saja ada dugaan saya membantu, boleh saja emang bodoh. Oknum polisi ini emang bodoh. Ada dia Butuh tahapan-tahapan untuk kalau kita udah pegang tersangka, yang kita saksi dia tersangka, butuh waktu, butuh penelitian yang betul tegas dalam hal ini. Karena di tempat kejadian itu kan mereka di situ yang melihat pembunuhan. Ditanya loh berapa jam mereka, masa sampai hidup sampai mati nggak suruh tersangka? Seandainya saya ada pembunuhan yang mau dilakukan sama pemeriksa di Polsek Manindo ini lah, pemeriksa yang sekarang ini waktu Hasan ini lah, Hasan Samosir ini, ya kan? Mungkin saya kalau penyelidik ini mau dibunuh orang saya ke depannya jangan bunuh, kan begitu kira-kira. Mana mungkin ada pembiaran? yang namanya saksi pasti kan melihat Melihat mendengar, jelas. dan mendengar ya. Menjelat. Kalau mereka bukan pelaku, mungkin mereka akan membela Haim. Itu asumsi saya. Nah, oke. Selanjutnya saya dengar pelaku ini mondar-mandir. Jadi seolah-olah akan menunjukkan kesan kami hebat. Artinya mondar-mandir di Samosir itu juga. Setelah selepas ini saya mendengar desas-desus bahasa bangga mereka. Banyak desas-desus mengatakan kami nggak bisa disentuh. Kami orang kuat. Itulah desas-desusnya. Itulah desas-desusnya. Ya. Nah, penyelidik ini apa nggak punya keluarga ini? Kapolsek dulu itu apa nggak punya keluarga ini? Masalah pembunuhan loh, bukan anak-anak ini. Mati. Meninggalkan anak-anak yang masih bayi-bayi. Bisa nggak kita tarik diri kita kalau seandainya terjadi di keluarga kita sendiri? Ya dalam hal ini saya dengar tadi daripada istri almarhum, saudara almarhum, abang almarhum, saya sedih. Hukum ini seolah-olah bisa tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang bukan lagi rahasia umum itu memang bahasa itu. Ingat begini, saya sebagai yang keluh kesah dari pengaduan dari Bu Nasti, Guru Samosir, Anggi Boruku, Krisda Borusialagan, dan Aparaku. Siapa? Rekol Samosir. Saya sedih. Tadi ada saya dengar melanjutkan ini ke Propam. Polda. Itu gimana menurut Ketum? Ya menurut saya begini, ini sah-sah saja, memang udah pas sebab penanggung jawab dari kelakuan pada oknum polisi yang menyala ini tugas Propam. Dan mungkin nanti kan di SPK kan ada dikasih arahan mau kemana aja pengaduan. Nanti saya lihat juga hasilnya. Mungkin hal ini nanti kita ekspos langsung ya. Dan selanjutnya kita mengharapkan Polda dalam penegakan hukum yang kita sudah banyak tahu ya. Banyak tahu. Jangan macam-macam oknum polisi. Tidak bisa lagi. Rakyat bukan bodoh. Ingat. Yang paling penting diketahui oknum polisi. Ingat, udah banyak oknum polisi bikin malu di negara ini. Oknum polisi ya. Kalian semua itu yang ngasih makan tuh rakyat. Jangan kalian mengasih manfaatkan. Rakyat sekarang bukan bodoh. Ingat,
Perkara ini saya dengar tadi akan dilanjutkan, dan bakal sampai suratnya sudah ditujukan kepada Kapolri, semua Komnas HAM, apalagi Presiden. Ingat nih, hai kalian yang mungkin ada dugaan kalian terlibat, awas, nggak saya akan lepaskan kalian sampai ke malam, walaupun kalian sampai pensiun. Ingat, walaupun itu ditugaskan kemana, ini tidak akan berhenti. Dan hal ini LSM Pakar tetap menyoroti itu ya. ya jelas, maaf ya, keluarga besar LSM Pakar itu bila ada satu temuan yang menyakiti masyarakat, ini tidak akan berhenti sampai oknum tadi yang kita anggap telah merugikan daripada keluarga almarhum. Kesimpulannya ini harus tuntas dan pelaku harus betul-betul ditangkap, penegakan hukum harus dijalankan, tidak ada yang bisa macam-macam. Ini keluarga besar LSM Pakar, dan memang ada rencana setelah besok pasca pengaduan ke Polda, mungkin salah satu adalah Propam, yang mana persoalan ini adalah mungkin kelalaian, ada dugaan kelalaian kepolisian di Polsek Sinaminu dan Kapolres di Kabupaten Samosir yang akan dilanjutkan ke Polda. Dan ini akan lanjut, kami akan mengadakan aksi besar-besaran agar terbukalah pintu hati Kapolri, Kompolnas, apalagi nih yang kesini, dan lain-lain, terutama Kapolda Bapak Panca Simanjuntak. Mohon, kami sangat menghormati daripada kinerja Pak Panca Simanjuntak, Kapolda Susumur. Jangan tinggal sebiji ini Pak, ini harus beres Pak. Selaku Bapak sebagai orang Batak di Kota Medan, asal dari Kota Medan, mengharapkan, butuh Bapak membuka mata hati, tolonglah dibantu, karena hal ini butuh penegakan untuk masyarakat luas. Dan ini akan dinilai, mungkin bukan netizen saja, masyarakat Indonesia, bahwa masih, kalau ini terungkap, berarti masih ada penegakan hukum, dan Indonesia masih ada polisi yang baik seperti Bapak. Apalagi dengan moto Polri, melayani, melindungi, dan mengayomi. Ya. Gitu, ya. Melayani, melindungi, dan mengayomi. Itu Pak prinsip Pak. Jadi untuk Bapak Kapolri juga khusus ini yang saya memberikan apresiasi, sudah banyak kejadian-kejadian. Ternyata beliau juga pro rakyat. Saya harap Pak jangan ditinggalkan masalah ini Pak. Tolong, kasihan Pak. Ibu ini Pak. Ibu ini bayangkan Pak, 14 tahun Pak, anaknya dibesarkan dengan orang susah Pak, sampai anaknya menikah Pak. Begitu susahnya ibu ini Pak. Dari anak yang kecil sampai dewasa. Saya mengharapkan Bapak betul-betul sedikitlah Pak, bahwasanya tidak selamanya Pak, mungkin polisi masih bagus Pak. Salah orang bilang polisi tak bagus Pak. Kalau oknumnya nggak bagus Pak, butuhlah Bapak sunat Pak. Atau Bapak penggal kepala seperti Bapak mengatakan, apabila ada oknum polisi yang bermasalah, maka Bapak akan memenggal kepalanya. Jadi saya pikir gitu aja, dari saya DPP LSM Pakar Indonesia akan ganteng butong. Mari sama-sama kita doakan, semoga penegakan hukum masih ada di Indonesia. Tapi saya yakin Pak Panca Simanjuntak sebagai Bupsu dan Pak Kapolda. Pak Kapolda Panca Simanjuntak sebagai Kapolda, saya yakin beliau masih punya mata hati, dan Kapolri juga. Dan kalau bisa kita lihatlah Bapak Presiden Jokowi yang betul-betul memihak para rakyat. Jadi saya pikir gitu aja. Nah selanjutnya nanti kita tetap akan mengawal persoalan ini. Nah besok mungkin keluarga ini akan mengadu ke Propam atau mana nanti SPK di Poldasu ya, Propam Poldasu, yang diarahkan SPK nanti yang jelas. Ini berkelanjutan sampai kita akan mengadakan aksi damai besar-besaran di Samosir dan Poldasu. Jadi sekian dulu dan saya sekian dan terima kasih. Pakar Jaya, rakyat merdeka. Terima kasih dan juga pada keluarga kami. Terima kasih. Terima kasih.